Halo, kembali lagi di podcast BCT. Dan seperti biasa gue bakal ngomongin atau ngebahas sesuatu huru hara yang terjadi di sosial media guys. Dan BTW ini episode ke-12. Dan juga di episode ke-12 ini kita bakal ngebahas satu kasus atau satu kejadian yang sekarang lagi rame di sosial media. Dan istimewanya kok istimewa maksudnya berbeda dengan video-video sebelumnya yang mana kita selalu mengambil referensi atau ngambil berita kejadian dari sosial media yang bernama X atau Twitter. Kali ini gue bakal ngambil dari platform Instagram guys ya. Kali ini gue nemu satu postingan yang sangat-sangat bikin mulut gue gatel pengen ngebahas ini, makanya gue bakal bahas. Kita bahas dulu kronologis yang terjadi dalam video ini guys ya. Kebetulan gue langsung ngambil dari dokumen aslinya guys, dokumen asli Doxly yang posting ya, hani.rajaguguk. Jadi 5 hari yang lalu nih, 5 hari lalu kejadiannya. Kita langsung baca saja kronologi kejadian perkara di tempat. Jadi jadi kronologinya gini guys. Gue duduk tuh padahal gak di kursi prioritas, dan ibu ini maksa-maksa minta tempat duduk ke gue, tapi dengan sangat tidak sopan. Terus gue bilang maaf ke ibu ini karena gak gue kasih, karena posisi gue juga lagi sakit kepala. Oke. Tahu kan rasanya sakit kepala gimana? Ya tahu, apalagi dalam perjalanan dan sakit kepala, wah itu benar-benar menyiksa pokoknya. Oke, terus lanjut, ditambah ibu ini bukan saya bikin, ditambah ibu ini bikin saya tambah sakit kepala. Terus ibu ini malah marah-marah gak jelas, marah-marah sepanjang jalan, gak kerekord full karena sakit kepala dengernya. Terus ngatain saya anjing, bangsat, tolol, dan ngedoain saya semoga besok sakit gak bisa bangun. Ekstrim juga ya. Tuhan tahu kok bu, semoga doa yang buruk balik ke ibunya. Ibu yang sakit dan gak bisa bangun. Part ini gak kerekord. Ibunya gak punya adab ya, padahal saya udah diem tapi ibu ini masih aja ngomel-ngomel gak jelas. WK. Oke, sebenarnya ada 2 video guys. Ada 2 video. Ini video kedua. Cuman kita bahas dulu video pertama. Mudah-mudahan gak makan waktu banyak guys ya. Kita bahas di video pertama. Enggak, biarin aja. Saya bukan duduk di kursi prioritas, kecuali iya, saya tapi ini bukan masalah bangku prioritas ya. Saya orang tua, kamu masih muda. Oke, pokoknya statement ibu ini katanya dia udah tua dan simbanya ini masih muda. Jadi ibunya berhak mendapatkan kursi walaupun kursi itu bukan kursi prioritas. Sedangkan Simba ini yang duluan dapat kursinya gitu. Intinya ibu ini pengen ngedapetin kursi Simba itulah, pokoknya pengen duduk lah istilahnya kan. Cuman gak kebagian. Dan dia punya senjata bahwa saya ini udah tua, kamu kan masih muda gitu. Coba lihat KTP kamu berapa? Gak mau ngalah Sampai nanyain KTP sama mamaku. ngalah kenapa? Enggak, kebiasaan bu. Kok kebiasaan? Anak muda kok gak mau ngalah sama orang tua. Oke, kebiasaan. Anak muda gak mau ngalah sama orang tua. Ini kayaknya ibu trauma sama anaknya sendiri deh kalau kata gue mah guys ya. Soalnya dia bilang kan kebiasaan, sedangkan dia baru ketemu sama mbak-mbak ini, Mbak Hani Rajaguguk ini di Transjakarta ini kalau nggak salah. Ya di Transjakarta ini. Ya tuh di Transjakarta ya. Tolong diperbanyak kursi untuk prioritas biar ibu ini gak marah-marah. Oh masih ada ternyata. Kita yang gak duduk di kursi prioritas kan juga punya hak dapat tempat duduk untuk. Oke, sip. Ya pokoknya kayaknya ini masih ibunya beneran trauma punya anak yang gak mau ngalah sama orang tua gitu, gak mau diatur. Jadi bawa-bawa permasalahan pribadi ke umum gitu. Kita lanjut dulu. Aku mau lihat KTP kamu. Kamu umur berapa? Apa? Kamu umur berapa? Nggak mau ngalah sama gue? Anjing lu ya. Wih, iya sih sampai
Sampai ngomong kasar sih terlalu berlebihan ya Bu. Masalahnya kan ini sama-sama penumpang dan yang didudukin si Mbah Hani juga bukan apa namanya tuh kursi prioritas. Ya. Saya juga capek Bu, saya Kok capek juga kamu anak muda? Lah, Hah? Capek juga kamu anak muda. Oke. Kamu ngalah ya? Biarin Bu. Kebiasaan Bu dia. Kebiasaan. Kayak gue mau curiga sumpah guys. Gue bener-bener curiga kayaknya ibu ini punya dendam pribadi ke masalah pribadi. Apa? Dendam pribadi ke masalah. Maksudnya punya masalah pribadi, benar-benar punya dendam pribadi. Bisa jadi ke anaknya, bisa jadi ke keluarganya yang lain gitu kan, keponakannya atau siapanya gitu kan yang lebih muda. Jadi dia sampai bilang kebiasaan katanya anak muda. bukan urusan ibu. Saya kan bukan duduk di kursi Kan prioritas. masalah nggak prioritas. Ibu tahu nggak kalau misal orang lagi Waduh, sampai geter banget mulutnya. gak enak badan, tahu nggak? Gue nggak mau tahu. Ya udah, saya juga nggak mau tahu ibu. Nggak mau tahu gue. Ya udah. Nggak mau ngalah ya. Biarin Bu. Biarin nggak apa-apa. Wah gila. Ini sih terlalu ekstrim guys. Ini terlalu ekstrim dan gue jadi mikir ini kejadian awalnya kira-kira gimana ya? Sebelum cekcok ini kan pasti ada omongan-omongan santai dulu gak sih? Ada obrolan santai dulu gak sih? Kemungkinan dari si ibunya tuh kayak maaf Dek, boleh nggak ibu duduk di tempat adek gitu. Terus si mbaknya bilang, maaf Bu, saya lagi capek gitu kan. Tadi bilang apa sih? Oh lagi sakit kepala katanya kan. Minta maaf tadi tuh. Mana tadi? Oh langsung maksa ya orangnya. Tuh. Maaf ke ibu ini karena gak gue kasih karena posisi gue tuh. Mungkin di awal simbanya tuh udah bilang gitu kayak, maaf Bu, saya nggak bisa ngasih kursinya soalnya sakit kepala. Terus tiba-tiba ibunya langsung marah. Gak mau. Dasar kamu anak muda. Kamu tidak mau ngalah sama orang tua. Ini kayaknya dan punya masalah pribadi sih kayaknya di rumahnya ibu ini. Kasihan juga yang jadi anaknya ya guys ya. Kita baca komentarnya sebentar. Contoh gak semua orang tua bisa dihormati. Betul. Tidak semua orang tua bisa dihormati gitu. Kalau orang tuanya ada orang lebih tua dari kita dan ngeselin, ngapain dia harus hormatin gitu kan ya. Yang kelakuannya malah tidak dewasa atau malah kayak anak bocah-bocah, ngapain kita hormatin guys. Bu ada taksi bebas mau duduk di tengah atau di bagasi. Kacau. Terus semoga kita menua dengan selai dan tidak menyebalkan. Amin. Gue juga jadi mikir ya, mudah-mudahan gue kalau misalkan gue hidup sampai tua dan mudah-mudahan gue tuanya nggak rese gitu, nggak bikin orang-orang di sekitar gue jadi kesel gitu kan. Nggak mau jadi orang tua yang nyebelin lah intinya. 65 tahun itu belum tua Bu, buktinya masih cerewet dan jago bikin ribut. Lantai kamar mandi please do your magic. What the fuck man? Aji jokes lantai kamar mandi aja. Pokoknya orang-orang anjing gak tau ya kenapa sekarang jokes kayak gini tuh lumayan lucu di gua. Kayak lantai kamar mandi buat orang tua gitu kan. Jadi katanya ada yang ngejokes orang tua yang nyebelin tuh cuma satu counternya guys. Apa? Lantai kamar mandi gitu. Kalau lantai kamar mandi bekerja, yang mana kamar mandinya itu licin, terus orang tua itu jatuh biasanya langsung meninggal. Rata-rata orang tua yang meninggal banyak kasus yang gara-gara jatuh di kamar mandi. Anjing banget sih. Nah, oke, lanjut kita ke inti permasalahannya aja deh. Ya pokoknya tadi wajahnya jangan sampai jadi ibu mertua. Tapi serem, jujur kalau punya ibu mertua macam gini. Enggak, biarin aja. Yang kelakuannya pengen menang sendiri atau mentang-mentang dia tua dia harus dihormati dan harus dijadikan prioritas semua orang. Jangan kan keluarganya guys, orang lain disuruh ngormatin dia gitu dengan
tanpa alasan gitu. Maksudnya quote dengan tanpa alasan. Maksudnya apapun alasannya gitu. Mau lu sakit kayak mau lu berdarah-darah kayak pokoknya gue adalah prioritas karena gue orang tua, lu anak muda gitu. Lu masih muda, lu masih kuat gitu. Walaupun lu kaki cuma satu setengah akan tapi karena gue orang tua, lu harus ngormatin gue harus duluan gitu, atau gue yang harus didahulukan gitu. Anjing nyebelin banget sih, sumpah. Udah mah dia bilang anjing bangsat, tolol, terus ngedoain juga Simbanya ini dari sakit parah gak bisa bangun, kacau sih. Bukan masalah bangku prioritas saya orang tua, kamu masih muda. Coba lihat. Dan ini bukan bangku prioritas, hei tolong. Buat para jangankan orang tua lah ya, orang-orang normal aja sadar lah. Kadang di Transum tuh guys ya, di Transum nih kadang gue lihat ada orang nggak kenapa-napa, sehat dan lain sebagainya, duduknya di kursi prioritas, sedangkan ada ibu-ibu atau ada nenek-nenek, ada ibu-ibu hamil yang berdiri di depan dia gitu. Nah itu juga harus dipertimbangkan juga sih, karena katanya surveinya banyak orang tua ngeluh atau banyak lansia lah ya, yang benar-benar lansia, yang nenek-nenek ya, bukan yang ini cerewetnya masih dapet tapi udah aku tuh, maksudnya yang benar-benar lansia itu banyak mengeluh soal kursi prioritas, karena banyak kursi prioritas yang ditempatin oleh orang-orang normal pada umumnya, orang sehat malah nggak mau ngalah sama lansia, ibu hamil dan lain sebagainya gitu guys. Jadi ya sama-sama sadar lah guys ya, yang sehat sadar, yang yang orang tua pun yang kayak gini, modelan kayak gini juga sadar gitu kan. Ya sama-sama sadar aja gitu guys. Ini kan Transum, transportasi umum, bukan pribadi. Bener kata abangnya tadi, katanya ada taksi bebas, mau duduk di mana aja bebas, mau di tengah, mau di depan, lu mau duduk di bagasi pun bisa. Ada video kedua. Udah ada video kedua. Di sini gue udah capek banget sepanjang jalan ibunya ngoceh. Padahal bilangnya masih kuat buat jalan-jalan, tapi kenapa ngemis-ngemis dan ngata-ngatain saya. Dengerin sampai akhir video supaya tahu betapa kasarnya ibu ini sama saya. Saya mau observasi aja. Beliau kalau udah nampar saya baru murka. Oke. Oh, Simbanya itu masih di titik sabar. Nah, kalau si ibunya udah main fisik duluan baru murka kau gitu. Oke, kita dengerin dulu. Tahu empatinya rasanya sama orang tua tuh gimana gitu. Gak ada ini. Sifat orang. Gini, gua suka heran, maksudnya dia bilang empatinya sama orang tua gimana? Apa yang mau diempatikan kalau orang tuanya macam Anda, Bu? Tolong, hey. Tolong sadar diri, Ibu ya, masih udah ini pasti umur udah 50 tahun ke atas. Tolong sadar diri, tolong perbaikilah sikap dan perilaku Ibu gitu. Ibu pengen dihormati, pengen dikasihani, pengen dikasih empati, tapi kelakuan Ibu tidak mencerminkan orang-orang yang harus dikasihani dan dikasih empati. Iya Bu. Kalau dari orang tua diajar. Gak ada rasanya ini. Emang batu nih ada di kata-kata lain. Aja dia kena batu. Bayangkan. Lu pada ya, atau kita lah bayangin. Lagi di transportasi umum, capek atau lagi ya kayak mbaknya inilah, kita lagi sakit kepala kan, kayak habis kerja atau pulang kerja terus pusing sakit kepala, udah mau pusing kerjaan, pusing sakit kepala juga. Mau balik nih, rencana mau balik dari kantor, balik ke rumah nih, duduk pengen menikmati perjalanan pulang dengan lancar, tenang. Tiba-tiba datang ibu-ibu. Dek, tolong saya mau duduk di situ. Terus gue jawab, maaf Bu, saya lagi sakit kepala, nggak bisa kasih kursi ini ke ibu. Kamu nih gimana sih? Tiba-tiba marah kayak gitu kan, anjing juga ya. Ini anak nggak bisa
ngalah sama orang tua, batu banget anjing kamu ya. Loh, ibu sakit apa ibu? Ibu punya masalah apa di rumah? Hah? Ibu punya masalah apa di rumah? Tolong selesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan di rumah. Jangan permasalahan pribadi, masalah keluarga dibawa ke tempat umum atau publik. Saya yang ingin pulang dengan tenang, udah sakit kepala, balik kerja, malah dimarahin sama orang yang gak saya kenal. Gimana gak sebel coba? Wah anjing. Wah, gila sih sumpah, gila banget. Tapi Simba ini masih sabar guys, masih diam. Tadi di video kedua tuh diam aja dia, kan? Anaknya dia. Saya mau. Gak ada perlawanan, diam. Tadi yang video pertama aja dia. Lah, Dan ngelakuannya tuh masih santai, nggak yang marahin balik gitu. Ya mungkin dia juga, Simba ini masih mikir orang tua gak boleh kita lawan dengan brutal gitu kan, nggak boleh kita emosi orang tua, kita santai aja ngelawan, santai, slay. Orang tua nih mungkin masih mikir gitu mbaknya, tapi si ibu ini aing maksa banget. Gila sih. Ini kalau gua, sumpah ini kalau gua guys, kalau ada ibu-ibu yang nggak gua kenal di jalan tiba-tiba minta duduk di kursi gua, yang mana kursi gua bukan prioritas, gua marahin balik sumpah. Apalagi kalau misalkan dia sama keluarganya yang lain gitu kan, misalkan sama suaminya atau misalkan sama anaknya atau sama saudaranya gitu. Tapi keluarganya ini nggak bisa, udah nyoba nyetopin dia, udah nyoba berhentiin dia buat ngomel, tapi masih ngomel, gue murka, gue marahin sumpah. Ibu ini gimana sih? Wah, gue langsung gitu sih kayak, saya juga berhak duduk di sini, saya juga bayar, bukan ibu doang yang bayar. Ibu kalau mau duduk nyaman, pesan Grab, jangan Transjakarta untuk umum. Kocak, bu. Ibu kocak banget, jadi kesel banget coy, sumpah kesel beneran ini. Tapi beneran gue sumpah kalau ketemu ibu-ibu modal gini di jalan ya, mau ibu-ibu mau bapak-bapak ketemu modelan gini di jalan, pengen dia dengan lancangnya bilang, saya ini orang tua, anak kan masih muda. Terus kenapa? Salah siapa kalau lu udah tua terus gue masih muda? Jangan salahin gue gitu kan. Gue kalau jadi anaknya malu sih anjir, sumpah. Gue juga kalau misalnya punya ibu gue yang kayak gini, kalau ibu gue kayak gini gue kurung di rumah sih guys. Dan gue nggak biarin dia kemana-mana sendirian dan memakai transportasi umum, karena apa? Akan mengganggu orang lain gitu. Gila. Dan ya bener tadi ada yang ngomen katanya, gimana kalau jadi bantunya? Wah gila sih. Tandai jangan sampai jadi bumerut tuh kan. Yang jadi mantunya siap-siap sabar setiap hari sih. Seumur hidup itu nggak sebentar men. Nggak selamanya anak muda harus mengalah. Betul, nggak selamanya anak muda harus mengalah. Kenapa orang-orang tua itu harus selalu merasa yang muda itu harus merasa mengalah kepada mereka? Kenapa guys? Gue juga bingung ya. Kita sama-sama hidup di dunia ini, sama-sama makan, sama-sama kalau misalkan di fasilitas umum sama-sama bayar, sama bayarnya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Dan kenapa kita harus mengalah? Aneh banget. SS mukanya jadi meme. Kebiasaan Budi. Kayak tahu aja dia siapa bu. Makanya ini kayaknya kalau kata gue masih ya guys, ini gue curiganya dia punya trauma atau punya dendam pribadi, punya masalah pribadi dengan anak muda di lingkungannya. Bisa jadi anaknya, bisa jadi keponakannya, bisa jadi siapapun itu gitu. Soalnya dia bilang kebiasaan nih bu. Iya, kan ada yang berhentiin tuh. Ada yang nenangin tuh kan. Udah bu. Enggak apa-apa, kebiasaan dia nih. Lah, kok lu tahu kebiasaan mbak ini? Hei, kan baru ketemu. Kan kita baru ketemu nih. Kok udah ngejudge kebiasaan? Tahu dari mana, hei? Bilang aja kamu punya masalah pribadi dengan anak muda di lingkungan Anda.
fix ibunya sakit gak bahagia. Kelihatan sih gak bahagia demi apapun kelihatan banget gak bahagia. Dari raut mukanya yang sangat ngerut itu guys. Lihat. Aduh, udah. Ngomel-ngomelnya ngebacotnya udah guys. 20 menit cukup kayaknya. Ngomelnya udah, ngebacotnya udah. Maka dari itu saya akan undur diri. Kalau misalkan ada yang kalian rasakan tentang video ini atau kalian punya pendapat pribadi tentang video ini, silahkan komentar di bawah dan silahkan kita jangan menggibah sih, jangan ngata-ngatain juga guys. Maksudnya ya kita hindarilah perilaku yang tidak mengenakan di lingkungan umum gitu guys ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak akan menjadi orang tua seperti ini guys, menyebalkan dan juga mengganggu orang lain gitu. Dan mudah-mudahan buat para orang tua yang menonton video ini atau menonton video kejadian ibu ini di akunnya Mbak Hani bisa sadar, karena kalian itu bukan inti dari dunia ini, dari muka bumi ini gitu. Dan kalian juga nggak wajib kita kasihani dan kita dahulukan gitu kan. Jadi tolonglah sadar, udah pada tua gitu kan, udah pada mikir harusnya. Jadi dan juga tadi ilmunya tuh bukan ilmu apa tadi, adalah pendapat katanya nggak semuanya yang muda harus ngalah, itu dia. Dan nggak selama yang tua harus didahulukan. Kalau orang tua yang nyebelin, ngapain kita dahulukan dan kita kasihani. Kita mengasihani orang-orang yang perlu dikasihani dan layak dikasihani. Tuh guys. Oke, segitu doang. Segitu aja dari gue, anjay. Buset lumayan mancing emosi sih video kali ini. Oke, segitu aja ya. 2 kali dah gue ngomong gitu di podcast BCT episode 12. Mudah-mudahan kita bertemu di episode 500. Pokoknya target gue lah guys ya. Target gue bisa nyampe episode 500 udah pencapaian tertinggi kayak di YouTube gue ya. Konten dan konsisten gitu kan. Walaupun gak setiap hari karena gue juga sibuk di dunia nyata. Tapi oke, segini dulu. 3 kali dah gue ngomong kayak ya. Jadi pokoknya kita berjumpa kembali di podcast BCT selanjutnya dengan kasus atau dengan keramaian media sosial lainnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa subscribe. Please lah ya. Subscribe, share. Jangan lupa subscribe, share. Terima kasih. Bye bye.